Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video kali ini Ana akan menjelaskan sistematis bagaimana cara proses belajar, kemudian apa saja programnya, dan tips-tips seputar cara mengajar online. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan sehingga bisa bertemu lagi pada video kali ini. Perkenalkan, nama Ana Ibnu Mas'ud. Ana adalah pembimbing antum nanti ketika sudah masuk join Quran First ID. Ana adalah founder Quran First ID. Quran First ID sendiri berdiri sekitar 1 tahun yang lalu, akan tetapi berjalannya baru sekitar 6 bulan. Jadi anak bangun itu sekitar 1 tahun yang lalu, tapi berjalannya baru 6 bulan. Kemudian yang ingin Ana sampaikan, hal-hal penting yang ingin Ana sampaikan yaitu berkaitan tentang program. Jadi untuk program yang sangat penting yang antum ketahui bahwa kami menyediakan 3 program. Yang pertama itu program pemula, yaitu orang yang belum tahu sama sekali membaca Al-Quran. Jadi yang belum tahu sama sekali membaca Al-Quran itu nanti kami berikan opsi untuk belajar Iqra. Jadi mulai dari Iqra. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sudah bisa membaca Al-Quran akan tetapi terbata-bata. Ini kita kasih program menengah, yaitu belajar tahsin dan tajwid. Jadi nanti kami mempunyai buku tahsin yang antum akan gunakan untuk mengajar nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu program tahfidz. Tahfidz ini adalah program hafalan. Jadi antum ya khusus bagi yang sudah bagus bacaannya dan ingin menghafal Al-Quran dengan target tertentu, belum ada pengampunya, bisa join bareng kami. Jadi itu nanti yang antum, para guru-guru sekalian yang akan ampuh. Ya. Untuk masalah hafalannya, setoran baru, ziyadah dan murajaahnya nanti teman-teman pengajar nanti yang ampuh dan atur sistemnya seperti apa. Intinya kami tinggal memberikan murid. Untuk pengaturan murojaahnya dan ziyadahnya tergantung dari ustadz-ustadz sekalian atau ustazah sekalian. Taib. Kemudian yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana proses mengajarnya. Proses mengajarnya yaitu antum nanti ketika kami berikan murid itu dalam sepekan 3 kali pertemuan. Ada yang 3 kali pertemuan, ada yang 2 kali pertemuan. Yang 3 kali pertemuan berarti untuk satu sesinya sama ya. Untuk yang 2 kali pertemuan dalam sebulan, untuk yang 2 kali pertemuan dalam sepekan sama yang 3 kali dalam sepekan, sesinya sama yaitu 30 menit. Jadi untuk satu sesi itu 30 menit. Nanti dari antum akan mendapatkan murid yang sama sesinya. Misalnya ustazah ini fulanah dapat yang 2 sesi tapi 5 murid. Ustazah fulanah dapat yang 5 orang murid yang 3 sesi. Nanti supaya enak gitu. Taib. Untuk cara mengajarnya itu lewat video call. Wajib ya. Jadi kami mewajibkan untuk video call. Wajib. Tidak boleh ada pengajar yang mengajarkan muridnya cuma lewat VN atau call. Karena akad kami dengan murid yaitu video call. Entah itu menggunakan WhatsApp atau Zoom atau Google Meet, boleh semuanya. Terserah ustazah dan ustaz sekalian. Yang mana enaknya gitu. Tapi kalau menggunakan Zoom itu terlihat lebih profesional, apalagi antum bisa share screen buat materi hari itu. Jadi bukunya bisa tampil di layar, murid antum bisa lihat, antum tinggal jelasin gitu. Jadi untuk sistemnya itu kan 3 kali dalam sepekan ya. Untuk yang tahsin, Iqra juga seperti itu, tahfiz juga
ada juga yang 2 kali sepekan. Nah, untuk yang 3 kali sepekan mungkin antum bisa 1 hari itu khusus materi, kemudian 2 harinya itu khusus untuk praktek. Untuk yang tahsin dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian lanjut masuk ke juz 30. Juz 30 itu mulai dari An-Nas ke atas, karena itu yang paling banyak dibaca di masyarakat, seperti itu. Kemudian ana lanjut untuk tahsin, boleh juga antum bisa mengajarnya 10 menit itu materi, 20 menitnya praktek, boleh juga seperti itu. Jadi terserah antum lah, kami berikan kebebasan kepada antum untuk metode belajarnya. Ada juga guru yang membuat video YouTube, jadi dia buat di YouTube untuk materinya, jadi ketika pertemuan itu cuma praktek saja, nggak ada menjelaskan. Jadi semua murid dia kirimin, 5 muridnya misalnya ya, semua muridnya dikirimin materi-materi itu. Nah, kemudian ketika pertemuan sudah tinggal menjelaskan dia nyimak bacaannya saja, jadi tidak perlu lagi menjelaskan materi. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang menjelaskan materi sehari atau 2 hari dia jelasin materi, kemudian 1 harinya praktek. Ya beda-beda metodenya orang. Intinya target kita atau misi kita, visi kita, tujuan kita adalah untuk membuat peserta lancar membaca Al-Quran hanya dalam beberapa bulan saja. Itu tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita itu membantu orang lain supaya bisa lancar dalam membaca Al-Quran hanya dalam beberapa bulan saja. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, ini sangat banyak. Itu tadi yang pertama harus video call ya, harus video call wajib. Kemudian yang kedua itu harus antum semua harus menjadwal ya. Harus menjadwal pertemuan dengan murid. Nggak boleh bilang siang, ambigu, nggak jelas gitu. Jadi harus tetapkan jam 7 pagi misalnya. Jadi setiap belajar, setiap jam belajar itu jam 7 pagi, antum harus mulai ngajar. Jadi mungkin 15 menit sebelum antum sudah kabari muridnya, mohon persiapan karena kita akan mengajar malam ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa antum setelah kami terima mengajar di sini, antum harus mengajar dengan sepenuh hati. Jadi tidak boleh mengharap dihubungi sama murid. Ibaratnya kita ini seperti yang menawarkan dan mereka adalah konsumen kita. Jadi kita yang udah tawarin, ayo kita ngaji bareng kami, kamu ngaji bareng kami. Jadi masa kita setelah kita tawarin kemudian kita hendak memberikan pelayanan yang maksimal ya. Jadi usahakan teman-teman pengajar sekalian ikhlaskan niat yang pertama, karena ini pahalanya sangat besar. Kemudian kedua, layani dengan sepenuh hati. Ajarkan pokoknya dengan tulus ya, yang teman-teman tahu apa yang disampaikan kalau dari hati, insya Allah nyampe juga ke dalam hati. Jadi kalau nyampein nerangin materi itu ya usahakan dari hati lah ya, nggak boleh terlalu ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga poin selanjutnya yaitu apabila ada guru yang berhalangan, opsinya ada yang pertama mengganti hari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya itu yang pertama tadi, yang pertama mengganti hari, contohnya hari Senin dia gurunya sakit sampai 3 hari mungkin sakit, mungkin diganti dengan hari Selasa seperti itu. Tapi harus mengabari murid ya, harus mengabari murid. Kemudian opsi yang kedua itu adalah mendobel. Tapi ketika mendobel, antum harus memahamkan kepada murid bahwa saat itu antum lagi mendobel jam belajar. Jadi yang tadinya 30 menit menjadi 60 menit. Tapi harus dipahami dulu, dipahamkan dulu muridnya supaya nanti dia ngiranya yang gimana kan, pokoknya harus dipahamkan dulu seperti itu. Kemudian patokan kita adalah bukan sesi ya, bukan sesi, tapi patokan kita adalah bagaimana dalam 30 hari
30 hari peserta daftar, misalnya daftarnya di 12 Januari, maka di 12 Februari sudah berakhir. Itu bagaimana supaya selesai 12 sesi. Adapun ketika muridnya bolos, maka itu kita anggap sebagai sesi yang hangus, seperti itu. Jadi hangus, kita anggap hangus ya. Apabila muridnya izin, baru kita kasih opsi yang tadi, bisa diganti atau didouble. Itu kalau muridnya izin ya. Jadi sistem kita ini seperti sekolah. Yang mana bukan melihat dari sesi tapi dari waktunya. Untuk kontrak mengajar, antum semua para guru baru atau calon guru, antum semuanya ustadz dan ustazah kami kontrak selama 3 bulan. Jangan sampai di pertengahan dari 3 bulan ini antum tiba-tiba langsung keluar. Jadi harus usahakan 3 bulan ya. Itu kontrak di awal yang mana sudah kita bicarakan. Untuk buku tahsinnya itu menggunakan buku dari kami, sudah ada PDF-nya, itu karangan ustadz kami. Ana kebetulan berasal dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Di sana ada guru tahsin ana, namanya Ustadz Abdullah bin Muhammad Yasin. Beliau guru tahsin yang bersanad dan mengarang buku, dan sebagai bentuk terima kasih ana kepada beliau karena pernah mengajarkan tahsin kepada ana, bukunya saya minta izin untuk di-share, kemudian dipelajari di berbagai kelas tahsin online maupun offline, dan beliau mengizinkan. Walhamdulillah. Itu sebagai bentuk rasa terima kasih ana kepada beliau yang sudah pernah mengajarkan ana. Taib. Jadi kemudian yang selanjutnya, antum harus amanah ya. Jadi amanah itu sangat penting sekali. Antum yang datang ke kami untuk melamar pekerjaan ini, berarti antum mengambil amanah itu dari kami. Antum sudah tahu lah dalil-dalil amanah itu, sudah tahu lah, sudah paham antum. Antum lebih paham dari anak. Jadi kalau sudah amanah, sudah mau mengambil amanah ini, berarti antum harus tanggung jawab. Karena ketika antum melalaikan dari amanah, itu dosanya sangat besar. Ya, harus dipahamkan ini. Antum semua harus paham ini bahwa ini amanah ya, meskipun ini cuma sampingan antum, tapi jangan sampai terlalu disampingkan sekali. Harus menjadi fokus juga ya. Kemudian teman-teman sekalian, untuk masalah mukafaah, insya Allah kita bicarakan di grup atau personal ketika interview. Kemudian begini, bagi para guru yang berprestasi, insya Allah kami dalam setiap bulan itu kami memilih 2 guru atau 1 atau 2 guru yang mana guru tersebut testimoninya baik ya. Itu yang penilaian pertama. Guru yang testimoninya baik dari semua murid, jadi testimoninya itu bagus semua. Misal nih, Ustazah Fulana ketika mengajar saya itu sangat baik, kemudian tepat waktu, on time, kemudian totalitas, kemudian ya banyak lah, testimoninya bagus. Dari 5 murid, semuanya 5-5-nya memberikan testimoni yang bagus. Maka itu salah satu penilaian kami supaya di akhir bulan bukan cuma gaji yang kami kasih, bukan cuma mukafa yang kami kasih, tapi ada bonus juga buat beliau. Jadi karena seperti itu. Kemudian penilaian yang kedua adalah keaktifan. Jadi guru-guru yang aktif itu ana nilai ya. Maksudnya aktif itu kayak membantu kami dalam share konten, kemudian aktif itu ikut rapat, ikut memberikan ide, sumbangsi dan lain-lain. Tidak pernah telat pertemuan. Jadi insya Allah kita ada pertemuan sekali lah dalam sebulan ya. Tidak banyak-banyak sekali, cuma sekali dalam sebulan, usahakan hadir ya, untuk membahas masalah-masalah murid selama mengajar. Kemudian insya Allah kita usahakan juga ada laporan mingguan supaya murid terkontrol ya. Jadi nanti ada petugas atau admin 2 yang akan mengontrol murid-murid ya, murid-murid tiap pekannya. Jadi antum tinggal laporan, misal antum pegang 5 murid atas nama fulan
hari ini hadir, pekan ini hadir semua, tidak pernah bolos. Kemudian yang kedua, murid atas nama fulan, satu kali izin, ya belum diganti misalnya karena sakit. Nah, kemudian seperti itu pendataannya nanti. Saran-saran mengajar. Tip. Saran mengajar ketika antum pengen dapat testimoni yang baik seperti apa? Caranya mudah. Antum harus friendly kepada muridnya, harus banyak-banyak tersenyum, kemudian ramah kepada muridnya. Insya Allah testimoninya bakal bagus, ya. Kemudian kalau antum ngajarnya datar nih, datar aja, nggak ada apa-apanya. Usahakan pas lagi ngechat pakai emoticon senyum atau yang ada seperti ininya, seperti itu. Intinya seperti itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, ya. Baik, di akhir ini masih ada lagi saran buat yang memakai kuota. Jadi antum yang memakai kuota internet, usahakan pakai yang unlimited. Jangan sampai sementara mengajar tiba-tiba kuotanya habis gitu, ya. Atau bedakan kartu khusus mengajar, atau ya lebih gampangnya sih beli sekalian yang unlimited gitu, yang nggak ada batasnya. Untuk metode mengajar itu terserah antum sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, dan antum harus membuat jadwal sih sebenarnya. Antum tempel di kamar atau di mana supaya ketika jadwalnya itu sudah selesai, maksudnya sudah tiba waktunya, itu bisa langsung dieksekusi seperti itu. Kembali terakhir saya ingin sampaikan bahwa antum semua harus bersemangat. Ini adalah jalan kita, jalan untuk berdakwah, jalan dakwah. Jangan dipikirkan dulu materi, ya. Ini yang paling penting sebenarnya, akhi dan para pengajar sekalian, ustadz dan ustazah. Jangan dulu pikir-pikir materi. Insya Allah di akhir akan dapat materi. Nah, kemudian terakhir lagi, kepada para pengajar seluruhnya, calon pengajar maupun yang sudah terdaftar jadi pengajar, itu harus membuat ATM BSI, ya. Itu sesuai dengan kesepakatan rapat kemarin dari pengajar kami, dari tim kami, bahwa semua pengajar harus punya ATM BSI. Yang belum punya, silakan dibikin, ya. Seperti itu. Atau punya orang tua yang punya ATM BSI, ya boleh saja. Intinya adalah ATM BSI-nya, ATM syariahnya. Baik. Mungkin sekian dari Ana Ibnu Mas'ud. Ana memohon maaf kalau ada salah kata. Dan untuk pertanyaan dan saran, silakan chat admin 1 atau admin 2, terserah antum. Intinya sudah jelas ya untuk kerjanya antum. Jadi terakhir ya, jadi rata-rata pengajar di kami itu megang 5 murid, tapi disesuaikan saja sama kesibukan antum. Antum misalnya agak sibuk, jadi mungkin bisanya megang 3 murid, ya nggak apa-apa, minimal 3 murid, nggak boleh kurang lah ya. Rata-rata di kami sekitar 90% atau 80% itu semuanya megang 5 murid. Jadi antum harap untuk megang 5 murid kalau misalnya mampu. Kalau nggak mampu ya terserah antum, disesuaikan aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon ini dicatat kalau bisa ya, yang penting-penting supaya antum nggak lupa, atau dinonton videonya ketika antum butuh, maksudnya agak lupa dengan peraturan-peraturan ya. Tapi yang mau jika ada ustadz dan ustazah yang pengen liburan atau izin, mohon konfirmasi kepada kami, atau ada yang sakit ya, supaya kita ganti gurunya. Tapi semoga bisa bermanfaat. Terakhir ya, ikhlaskan niat untuk berdakwah. Kita itu lagi mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, adalah sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang. Baik,
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.